Malam ini kita akan ngebahas tentang data entry ya, freelance data entry dan semua yang berhubungan dengan freelance gitu ya. Jadi eh, saat ini di situasi ekonomi yang carut marut begini gitu ya, di sisi lain eh, angka pengangguran tinggi, gelombang PHK di mana-mana gitu ya. Jadi apa namanya, orang yang masih kerja aja butuh kerja tambahan ya, atau set job ya, atau kerja sampingan, sehingga apa namanya, ini menjadi sebuah keharusan untuk kita bisa memiliki kerjaan sampingan itu ya. Nah, jadi kerja sampingan itu bisa beraneka ragam gitu ya. Mulai dari yang menjadi reseller ya di produk-produk online, misalnya busana muslim, tas, sepatu, dan yang lain-lain ya, itu apa namanya, bisa jadi reseller. Itu juga kerja sampingan gitu ya, cukup bikin status-status posting di sosial media ya. Atau misalnya lebih menseriusin misalnya ya, dia bisa menjadi seorang affiliate marketing gitu ya. Affiliate marketing itu juga kerja sampingan gitu ya. Affiliate marketing ini mudah sekali dijalankan, tidak nyaris nggak punya modal ya, bahkan bisa dijalankan tanpa modal, dan bahkan nggak perlu jualan juga bisa dapat komisi itu kalau jadi affiliate marketing ya, terutama di rumahaja.com. Loh, kok bisa dapat komisi? Ya, Anda cukup menyebarkan link seperti ini ya, link webinar ini, Anda sebarkan dengan link affiliate Anda. Anda nggak usah promosi ya, cukup sebarkan aja ada acara webinar misalnya gitu ya, malam ini tentang uh, suatu topik gitu ya. Nah, nanti ketika orang yang ikut webinar itu ingin mendaftar, kan dia harus memasukkan biodata kan. Nah, itu nanti terkunci atau terlink di linknya Anda gitu. Nah, nanti suatu saat dia beli produk yang ada di afiliatku atau di rumah aja, Anda yang dapat komisi gitu ya. Jadi ini cara mudah untuk Anda tidak perlu lagi jualan ya, cukup menyebarkan informasi-informasi saja ya, misalnya di sosial media ada Anda, di LinkedIn nanti malam atau besok ada webinar ini, webinar itu gitu ya. Nah, ini Anda masuk dengan link affiliate Anda, maka Anda akan dapatkan komisi gitu. Semakin rajin Anda menyebarkan, semakin banyak peluang-peluang komisi yang Anda dapatkan. Atau Anda aktif ya, Anda aktif misalnya, itu yang nggak aktif ya, yang nggak perlu jualan tapi punya peluang dapat komisi. Atau Anda aktif, yang aktif gimana? Menyebarkan link yang memang produknya adalah produk berbayar gitu ya, produk yang dibeli ya, itu bisa juga. Itu menjadi kerjaan sampingan. Daripada statusnya isinya galau ya, boleh isinya galau-galau, tapi disisipin dengan jualan-jualan ya, itu juga bisa gitu. Dan platform di rumahaja.com memberikan apa, komisinya sampai 100% nih ya. Ya nggak masuk akal juga ya, kok bisa memberikan komisi sampai 100% di sini ya. Ini ada produknya di sini, contohnya yang kategori uh, ini ya, di kategori digital marketing ya, di kategori digital marketing. Nah, kayak ini ya. Nah, ini ya. Ini komisinya 100% ya. Ini komisinya 100% ya, komisinya 100%. Jadi begitu ada orang beli harga 50.000, ya Anda langsung dapat komisi 50.000 gitu ya. Kalau Anda sudah punya produknya. Kalau Anda belum punya produknya, Anda dapat komisinya 30% gitu ya. Jadi cukup sekali aja punya produknya. Kan Anda beli dulu pertama ya, sekali 50.000. Nah, nanti Anda ikut memasarkan, Anda dapat komisi 50.000. Jadi begitu orang beli harga 50.000 ya, setelah Anda miliki dulu produknya, ya begitu yang kedua dan seterusnya itu langsung masuk. Ya.
Dulu saya komisi-komisi kayak begini nih yang bikin saya jadi masuk leaderboard ya, penjualan tertinggi di sistem affiliate marketing ya, di platform lain. Itu saya fokus di produk-produk seperti ini, ya, di produk-produk seperti ini. Jadi saya jadikan ini sebagai cara mudah untuk mendapatkan komisi yang besar, gitu ya, karena komisinya 100%. Gitu. Atau kalau enggak, saya fokus ke produk yang komisinya besar-besar. Kalau di afiliatku ini komisi yang besar ini nih, ya, salah satunya adalah ini. Ini Anda bisa dapat harganya komisinya 83%, ya, 82%. Ini sekitar 600 ribuan lebih. Ya, ini komisi yang besar. Atau Anda bisa di sini, ya, di mana di, coba saya lihat ya, di ini, ya, di sini juga besar nih, ya, komisinya, ya, karena ada paket, ada beberapa varian dari produk ini ya, yang Anda bisa dapat 1,4 juta, 1,4 juta komisinya, ya, besar di sini. Ya, atau di ya, ini ada besar-besar lah ya. Nah, ini ya, ini Anda bisa dapat komisi 350 ribu sama 950 ribu. Ada dua varian di produk ini. Ya, komisinya besar ini. Jadi Anda bisa dapat seperti itu. Nah, jadi ini salah satu bagian dari freelance gitu ya, freelance. Jadi mudah sekali untuk dilakukan. Atau kalau enggak Anda masuk ke situs-situs freelance seperti yang pernah saya sampaikan pekan lalu, proyek.co.id gitu ya. Anda bikin akunnya dulu ya di proyek.co.id, lalu Anda lihat proyek yang ada di sini ya, proyek apa saja yang sudah tersedia di sini. Nah, misalnya data entry di sini. Nah, di sini ada kita disuruh sebar kuesioner pada UMKM sektor kuliner di Jawa Barat ya. Anda dapatnya komisinya relatif antara 1.200.000 sampai 1.450.000 gitu ya. Nah, ini yang bid masih sedikit 9 gitu ya. Jadi uh, kita baca perintahnya, saya membutuhkan jasa untuk distribusi kuesioner online penelitian telah disiapkan kurang lebih 80 sampai 85 butir melalui Google Form. Ada ketentuannya memiliki usaha UMKM minimal 1 tahun pada sektor kuliner. Jadi Anda harus cari audiennya ini yang punya ini, nggak boleh ngaco gitu ya. Nah, terus penyebarannya di Jawa Barat ya. Terus UMKM-nya harus punya karyawan yang aktif 1 tahun. Jadi Anda harus mencari ini. Jadi nggak bisa ngasal lah gitu ya. Jadi harus mencari. Terus data valid dari responden ya. Ini bisa terus Anda mengisi 1 kali kuesioner deadline-nya 4 hari dengan 3 hari pertama 30 responden, jumlah yang ditunjukkan 400 gitu ya. Jika sudah terkumpul 30 responden, maka diuji validitasnya terlebih dahulu sebelum dilanjutkan pada data selanjutnya. Ya, mudah ini. Saya punya grupnya, namanya Kuliner Cimahi. Ya, nanti saya ikutin nih. Ya, karena ya tinggal sebar aja di grup. Ya, minta tolong sama admin grupnya untuk menginformasikan ke anggota grup. Ya, kan Kuliner Cimahi ya, nama Kulicim, nama apa grup WA-nya. Nah, ini nanti kita bisa dapat seperti ini. Kalau menang, ya, Anda bisa buat seperti itu. Ya. Terus pembuatan list dan seterusnya, entry data artikel dari ChatGPT ke blog, ya ini udah 773 ya. Ya. Nah, ini ya, cari yang rendah-rendah aja dulu, yang ngebit gitu. Anda tinggal input, ini input produk ke Shopee udah 1.600 ini paket tool ini ya, paket tool mudah ini paket toolnya dan yang lain-lainnya gitu ya. Jadi Anda bisa menggunakan ini apa data entry ini untuk mengerjakannya. Atau yang kita ambil yang internet marketing dan sosmed ya, kita bisa lihat beli akun LinkedIn ya, koneksi 20 ya, murah harganya ya. Kalau saya nggak mau saya kasih ya, minimal 20, harganya rendah.
Ah, kalau kayak begini mah nggak usah ya. Kalau saya pribadi, dia mencari akun ya, mencari akun LinkedIn ya. Terus spesialis ya, eh, ah, ya boleh ya komunitas saham kalau ada memahami ya, ini lumayan. Terus sosial media ditemakan di domisili di Tangerang ya. Nah ini gajinya lumayan, 3 juta sampai 3,5. Nah ini yang ikut baru 9 nih, nanti saya boleh daftar nih ya. Karena nggak hanya sekali sebulan ya sambil saya ke Jakarta. Ya, kalau menang ya bisa ikut di sini ya. Itu dicari lagi LinkedIn ya, ini jualan ini ya. Rendah, nggak usah ya, digital spesialis ya. Ya, ini bagi pemula boleh ikut ya. Yang ini baru 25. Nah, ini dan seterusnya ya. Kita yang ini like ya, like Instagram dan TikTok. Nah, satu like Rp50. Nah, jadi Anda bisa nge-like ini yang ikut sudah 161 ya. Ini memulihkan Google ya, Google Workspace ya. Nah, ini Anda bisa bisa banyak lah di sini ya yang Anda bisa dapatkan peluang-peluangnya di LinkedIn ini gitu. Nah, untuk mencari yang lain juga Anda bisa lihat di sini. Ya, saya sudah buatkan e-booknya, ada 40 lebih. Ya, totalnya 60 lah saya berikan di sini tentang uh, website-website seperti proyek.co.id ya. Campuran ini antara Indonesia dan luar negeri ya. Jadi di sini harganya murah, cuma 25.000 yang Anda akan dapat tool ini. Atau Anda juga bisa apa namanya beli ebook yang satu lagi yaitu cara untuk menjadi data entry. Ya, di sini harganya 39.000. Ya, mulai dari nol, panduan-panduannya diberikan di sini. Terus apa saja yang sudah diperlukan, keterampilan apa saja yang diperlukan ya untuk data entry. Data entry itu yang ini ya, yang pekerjaan di sini ya. Jadi nanti jangan disalahkan kok tiba-tiba Anda masuknya ke layout atau internet marketing atau ini kok nggak sama dengan yang di sini ya. Kalau data entry yang pekerjaan seperti ini. Ya, data entry ini yang input-input. Ya admin lah ini mah ya, istilahnya mah admin gitu ya. Jadi menginput-input data ke sini gitu. Ya, jadi ini data entry ya. Kalau bahasa kasarnya buzzer ya, buzzernya. Nah, itu seperti itu ya. Cuman ini bukan buzzer yang terkait dengan politik atau sesuatu yang negatif ya. Ini terkait dengan pekerjaan-pekerjaan gitu. Jadi Anda bisa pakai ini. Ini udah bagus sih proyek.co.id ini buatan Bandung, udah lama ya. Anda sambil sambilan bisa melakukan ini gitu ya. Melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Nanti kalau sudah Anda lakukan, nanti Anda bisa mendapatkan hasilnya. Ya. Nah, di sini ya kan banyaknya ada 40. Katakanlah 40 saja walaupun isinya sebenarnya 60. Ya, 60 60 lupa saya 60 pastinya ya. 60-an ini isinya. 60 pas atau pokoknya 60 lah ya kita katakan. Jadi kalau Anda sudah punya satu saja ya di proyek.co.id yang goal ya proyeknya, Anda beralih ke situs yang lain ya, beralih ke situs yang lain, misalnya ke freelancer. Ya. Anda beralih ke sini. Ya di sini udah goal nih, udah bisa Anda handle. Ini namanya manajemen freelance-nya dia. Anda pindah ke sini ya. Anda ini bahasa Inggris. Anda harus bikin akun dulu, lalu nanti cari yang sesuai dengan apa namanya bakat Anda, gitu ya. Jadi
Anda bisa cari ya di sini. Ini kan seluruh dunia ya. Jadi Anda nanti bisa menyesuaikan ya. Tentu saja keterampilan bahasa Inggrisnya harus punya dan Anda harus punya akun PayPal ya. PayPal karena nanti transfernya ke PayPal ya, ke PayPal. Uangnya itu ke PayPal karena di luar gitu ya. Anda harus punya akun seperti itu untuk menampung uangnya gitu ya. Jadi Anda bisa seperti ini ya. Jadi golin dulu di satu platform, baru Anda beralih ke platform yang lain. Ya, nanti dalam 1 bulan ya, itu Anda akan dapat banyak uh, pada umumnya ya. Kalau yang masih baru, ya itu paling dalam 1 bulan 2-3 platform dia goal ya. Dalam kalau yang masih baru, katakan aja kalau satu platform dia karena ini basisnya per proyek dibayar ya. Katakanlah dia dapat 150.000 gitu ya, 150.000. Nah itu kan kalau misalnya dia ada 4 ya berarti 600.000 gitu ya. Itu yang pemula gitu. Tapi kan nggak bulat seperti itu karena harganya beda-beda gitu. Yang menjadi pokok dari pembahasan adalah bagaimana Anda mempunyai kerja sampingan ini, mempunyai kerja sampingan untuk ada saluran baru. Hanya saja dalam struktur uh, istilahnya struktur pengeluaran tenaga atau struktur pengeluaran energi, Anda harus benar-benar mencermati. Kalau Anda kuadrannya sekarang lebih dari satu, kuadran pekerjaan ya maksudnya ya, misalnya menjadi kuadrannya menjadi pekerja, ya, karyawan, atau menjadi mahasiswa, maka Anda harus pandai membagi waktunya supaya tidak mengganggu stabilitas keseharian Anda gitu. Jadi namanya juga sampingan gitu ya. Kecuali Anda memang kuadrannya nol ya. Misalnya pengangguran saat ini gitu ya. Nah, itu boleh fokus di sini ya, enak di sini ya. Fokus di sini. Jadi goal nih satu, proyek.co.id masuk ke website yang lain ya. Di sini disediakan datanya 40 lebih ya, dari ini dibagi berdasarkan apa di klasifikasi berdasarkan passionnya ya, kegemaran kita gitu. Ada yang suka grafis, ada yang suka menulis, itu nanti dibedakan. Nanti dikasih tahu ini situsnya ini pakai yang ini. Gitu. Walaupun di berbagai macam kegemaran itu ada situs yang serupa. Itu pada umumnya nanti ketemu situs yang serupa. Karena apa? Karena memvalidasi website-nya ini itu uh, harus benar-benar yang kredibel lah, nggak ngaco gitu ya. Karena apa? Karena ada juga situs-situs yang kerjaannya Anda ya, ini negatifnya ya. Yang Anda kalau misalnya nggak paham itu nanti Anda malah jadi buzzer ya, jadi buzzer-buzzer yang dibayar komentar negatif spam 50 perak misalnya atau 1.000 ya. Kayak begitu nggak, jangan diambil ya, pekerjaan kayak begitu nggak penting gitu ya, itu nggak penting-penting banget gitu. Itu malah hindarin kerjaan gitu ya. Kalau nanti Anda sedang berselancar di dunia maya mencari pekerjaan sampingan yang ini ada tawaran seperti itu, memberikan komentar ulasan negatif terhadap tokoh, terhadap itu uh, itu disebut masuk dalam data entry juga, hanya data entry yang negatif ya. Jangan diambil, nggak berkah gitu ya. Nanti mempengaruhi psikologi Anda juga ya, karena kerjaan Anda maki-maki tuh ya, maki-maki orang gitu ya, atau menjelek-jelekan orang gitu ya. Anda disuruh bikin akun bodong, akun asal-asal, terus komentar di akun-akun pejabat atau akun-akun tokoh publik ya, jangan diambil kayak begitu. Atau Anda nanti ketemu data entry misalnya uh, judi online ya, itu jangan ya. Anda nanti ada yang kejebak seperti itu, ya itu jangan ya. Atau Anda nanti uh, apa namanya disuruh yang pokoknya Anda sudah dewasa bisa membedakan mana yang positif dan negatif, mana yang
melanggar norma, melanggar undang-undang, ya, melanggar agama dan seterusnya, itu Anda harus hindarin. Ya, fokus yang jelas-jelas saja, gitu ya. Terus apa namanya? Anda tinggal uh, mencari sesuai dengan keterampilan Anda, gitu ya. Jadi ini kalau dikumpulin, ini bisa menjadi besar. Nah, nanti sistemnya, ya, kalau Anda sudah menguasai sendiri, ya, misalnya menguasai sendiri, Anda bisa bikin sistem namanya uh, ada tim Anda yang mengerjakan, berbagi penghasilan, ya, berbagi penghasilan. Kalau Anda sendiri yang mengerjakan kan keteteran, ya, banyak situsnya. Nah, tapi Anda golkan dulu proyeknya, dapatkan dulu proyeknya, misalnya di sini ya, dapatkan misalnya nih ya, asisten pencatat transaksi keuangan ya di sini, ya Anda bisa baca, ya Anda golkan dulu ini, ya, golkan dulu proyeknya, lalu Anda buka di bawah Anda, di bawah Anda untuk mengerjakan ini. Anda sifatnya adalah supervisi, supervisor, mensupervisi. Nah, nanti, tapi Anda nggak boleh menginformasikan linknya ada di mana gitu. Nanti kan setelah ini adil, Anda menang di sini, nanti kan si pemberi kerja ini akan memberikan datanya. Datanya ada di mana yang harus dikerjakan. Nah, Anda bisa mengcreate orang untuk mengerjakan ini gitu. Nah, misalnya kan di sini kita dikasih 500.000 ya. Misalnya paling tinggi 700. Misalnya Anda dapat 500.000 nanti proyeknya ini. Ya Anda bagi dua lah, 250 ke dia, atau gedein dia 300, Anda 200. Kan Anda nggak ngapa-ngapain. Anda hanya main di bid sini aja ya, memenangkan proyek ini. Begitu itu Anda selesaikan yang lain. Nah, jadi Anda kerjanya itu adalah mencari proyek di sini, ya, di tool-tool ini, di website ini. Lalu Anda mengcreate tim di bawah Anda, gitu ya, untuk mengerjakan apa namanya proyek-proyek ini. Ya, tentu timnya Anda harus seleksi dulu, gitu ya. Anda seleksi dulu, lalu Anda suruh kerjakan. Nah, ya, supaya kredibel maksudnya ya. Kalau Anda langsung berikan begitu saja, ya kan, orang akan kepo. Ada di mana sih ini? Suruh kerjaan ini ya, dia nanti dia nyari di proyek.id, ketemu ini proyeknya, ya. Nanti bisa. Makanya Anda harus bangun platform. Anda harus bikin website, ya, bikin website sendiri yang nanti website itulah tempat Anda mengcreate orang-orang yang nanti membantu Anda di sini, gitu. Misalnya boleh di sini, misalnya websitenya namanya proyek Wayan, proyek Nia, proyek Lukman dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu bisa dibuat di situ. Jadi nanti Anda tinggal mengcreate saja orang untuk mengerjakan yang Anda sudah dapat di sini, gitu. Memang di awal-awal Anda dulu yang mengerjakan, ya begitu goal, nanti Anda sudah terbiasa, sudah ketemu iramanya, sudah ketemu polanya, Anda tinggal menyuruh orang, gitu. Menyuruh orang atau mengcreate tenaga freelance lainnya yang membantu Anda. Nah, kalau ini bisa dilakukan secara sistematis, ya, maka Anda bisa akan banyak dapatnya, gitu. Jadi kalau misalnya baru dapat satu orang, ya Anda berikan proyek itu ke satu orang, gitu ya. Nanti kalau satu orang sudah selesai, kasih lagi yang lain. Makanya berburu lah di sini, ya. Dan ini di dunia ini lebih dari 40 situs atau website yang memberikan kita ini apa informasi ada pekerjaan-pekerjaan, gitu ya. Seperti di sini, uh, ya. Kalau yang suka grafis ya, nah di sini kita bisa mengerjakan, gitu ya. Nah, di dalam sini saya jelaskan, gitu ya, untuk mendapatkan penghasilan dari sini. Ya, di sini. Kalau yang Anda hobinya tentang grafis, gitu ya, Anda bisa baca di sini, ya, bagaimana bisa mendapatkan pekerjaannya, freelance-nya, bisa dicari di sini. Gitu. Ini yang nanti Anda bisa dapatkan. Gitu. Atau di mana di sini?
freelancer ini ya. Anda bisa bisa mencari lah gitu ya yang sesuai dengan keterampilan Anda. Atau kalau Anda mau di satu situs ya nggak masalah gitu ya. Menangin dulu di sini terus nanti cari lagi proyek yang lain kerjakan. Nah, nanti kalau sudah terampil baru nanti Anda bisa menilai oh ternyata saya bisa gitu ya. Oh ternyata kalau untuk input-input saya bisa. Anda tahu nggak itu? Ya, apa namanya? Saya sebenarnya ngerjain ini udah lama ini ya. Sebelum di bawah tahun 2003 itu saya ngerjain ini ya. Berarti di 2001 atau 2002 atau 2000 saya lupa itu. Anda tahu busway ya? Yang busway di Jakarta. Busway di Jakarta. Itu apa namanya? Busway di Jakarta itu, ya, sebelum ada busway, itu ada data entry yang harus diinput. Nah, salah satu tenaga kerjanya, freelance-nya itu saya, data entry-nya memasukkan itu. Di situ adalah saya survei, ya, supaya apa pergerakan orang ke Jakarta naik apa, ya. Nah, waktu itu saya ke bagian daerah Bekasi, ya. Jadi itu saya masih masih kuliah itu. Berarti saya tahun 2002. Berarti di bawah 2002 itu, antara 2000 ya 2000 atau 2001 tuh. Itu waktu itu gubernurnya Sutioso ya, itu pengen bikin busway ya, ininya transportasi publik untuk Jakarta. Nah, sebelum bikin busway harus melakukan apa survei. Nah, ini yang melakukan proyek ini adalah dari Jika ya, dari Jepang ya. Nah, itu saya masukin data entry, menginput ya. Walaupun misalnya saya survei ke Bekasi, orang Bekasi itu yang saya survei memang nggak ke Jakarta dia, ya itu tidak masukin nggak ke Jakarta. Artinya apa? Di daerah situ nggak ada busway nanti, karena dia nggak ke Jakarta. Gitu. Jadi punya data. Dan saya di tahun itu, ya, di tahun itu basisnya proyek ya, dapat 600.000. Itu udah gede loh. Di tahun 2000 itu, ya. 600.000 itu mungkin setara 3 juta lah, ya, di tahun itu. 600.000. Saya dapat tuh satu proyek, cuman survei doang. Nah, ya itu untuk bikin busway itu ya, saya survei itu. Itu pengalaman pertama saya jadi data entry dari situ. Ya, jadi saya waktu itu nggak ditransfer uangnya, ya nggak ditransfer. Jadi saya datang ke kantornya dikasih cek, ceknya itu saya cairin di bank BCA, di bank Niaga. Saya masih ingat tuh, ya dapat 600.000. Nah, begitu selesai survei itu, kita bisa ambil survei untuk daerah lain, dapat lagi 600.000. Begitu seterusnya. Teman saya malah banyak tuh, ya, malah banyak. Dan waktu itu belum ada internet seperti sekarang ya. Dulu itu masih masih jadul lah internetnya ya, masih mungkin Windows-nya masih Windows XP kali dulu waktu itu ya, masih jadul lah pokoknya. Nah ini data entry. Nah itu yang bisa kita lakukan dan kita bisa melihat banyak sekali, gitu ya. Apa namanya kebutuhan-kebutuhan ini dan berkembangnya zaman, akhirnya muncullah situs-situs freelance atau kerja sampingan yang memberikan pekerjaan basisnya adalah incidental atau basisnya proyek. Yang nanti itu karena yang punya keterampilan banyak, maka harus dilakukan lelang. Gitu. Nah, tapi ketika Anda sudah biasa di sini, Anda nanti bisa masuk ke LinkedIn. Ya. Di LinkedIn ini nanti Anda bisa dapatnya mainnya di proyek. Ya, jadi nggak perlu lelang. Jadi Anda bisa masuk ke LinkedIn di sini, nanti Anda bisa bikin buletin di sini ya. Di sini ada buletin. Ya, saya punya buletinnya namanya di rumah aja ya. Nah, ini Anda bisa kalau LinkedIn ini fungsinya adalah personal branding. Anda harus apa namanya menonjolkan kekuatan skill Anda ada di mana, gitu ya. Jadi mulai dari sini ya, Anda harus menyampaikan profilnya juga di sini. Anda harus masukkan profil Anda di sini, ya. Di sini nggak bisa
nggak bisa ngasal lah, ya, karena ini sosial media untuk para profesional pekerja, gitu ya. Nah, di sini Anda masukkan, ya. Terus tentang kita di sini Anda harus masukkan juga, ya. Di sini Anda sebagai apa di sini? Memposisikan diri Anda sebagai apa di sini? Karena di sini kebetulan saya fokus di digital marketing, ya. Jadi memposisikan seperti ini. Nah, nanti Anda akan banyak mendapatkan tawaran-tawaran untuk mengerjakan proyek, gitu ya, mengerjakan proyek. Dan di sini Anda harus rajin setiap hari memberikan postingan, ya, ngepost, gitu. Terus Anda masukkan pengalaman Anda di sini, ya, pengalaman semuanya yang Anda punya di sini, kampusnya juga punya. Kalau Anda punya lisensi juga Anda masukkan di sini, nah, lisensinya bisa lisensi yang tersertifikasi, misalnya punya saya digital marketing di BNSP, atau lisensi yang dikeluarkan oleh LinkedIn sendiri. Dia suka mengadakan pelatihan misalnya tentang data analis, big data, dan seterusnya. Anda ikut, Anda lulus, nanti Anda bisa menampilkan lisensinya di sini. Gitu ya. Terus, portofolio Anda, ya, di sini harus Anda sampaikan. Ya, nah ini Anda bikin saja, gitu. Terus, Anda harus ada orang yang bisa mengakui keterampilan Anda. Jadi, rekomendasi lah. Ya, rekomendasi di sini, ya, Anda bisa minta teman Anda atau relasi Anda untuk memberikan rekomendasi terkait keterampilan Anda di sini. Ya, nanti akan ada di sini kita bisa melihat ini, ya, analitik kita, ya, dalam pekan ini 7 hari terakhir postingan saya sudah tayang di 1.250 juta tayang. Terus yang mengunjungi profil saya ada 91 kunjungan profil. Nanti yang kepo, ya, ngeliatin profil itu ada 91 orang. Terus nama saya ini muncul di 13 tampilan dalam hasil pencarian. Jadi ya, kalau kita tampilkan semua analitik, dia akan muncul seperti ini. Ya, ada 1.261, growth dari minggu lalu 91,4%. Ya, jadi kita ini muncul seperti itu. Ya, nah, ada 26 pelanggan baru di bulletin kita dalam 7 hari terakhir. Bulletin itu halaman ya kalau di Facebook mah, ya. Itu halaman kalau di Facebook. Jadi kita bisa bikin seperti itu. Ya, jadi nanti kita bisa lihat di sini, ya, muncul ada menu pekerjaan. Kita nanti bisa lihat pekerjaan yang ditawarkan kira-kira cocok nggak gitu dengan kita. Kita bisa ngelamar juga di situ. Dan ini biasanya full time. Kalau saya kurang terlalu fokus di sini, ya. Saya lebih suka yang mainnya per proyek aja, gitu ya. Per proyek itu Anda terbiasa melakukan data entry seperti ini, Anda bisa bangun profil personal branding. Jangan di Facebook, ya. Jangan di Facebook, jangan di IG, apalagi di TikTok. Kalau untuk seperti ini, ya. Nah, ini yang serius. IG, TikTok, Facebook itu untuk yang happy-happy, yang senang-senang. Itu untuk jualan, ya, untuk jualan biasa. Tapi kalau untuk nyari proyek, ya, nyari proyek itu ya di situs-situs ini. Di sini, ya, di dalam situs ini yang ada 40 ini, ya. Ada lebih yang saya buat. Tapi kalau yang santai-santai mau jualan, ya, mau promosi produk yang ada di affiliate itu boleh. Tapi kalau untuk mencari proyek di sini sama di LinkedIn ini, ya. Jadi jangan apa namanya di jangan sampai salah platformnya, gitu ya, teman-teman, ya. Nanti kalau salah kita nggak dapat apa-apa buat chess. Jadi di sini hanya saja LinkedIn ini berbayar kalau yang pro-nya, ya. Saya udah berhenti berlangganan, ya, karena lumayan juga, ya, hampir 600.000 sebulan. Jadi saya pakai yang biasa saja, gitu ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya kita bisa tahu, gitu ya, siapa aja yang kepok sama kita dan lain-lain. Ada fitur-fitur yang lain yang berbayar. Cuman saat ini saya timbang-timbang, saya belum butuh yang berbayar. Nah, nanti kalau berbayar logonya nggak jadi biru nih, yang ini nih, jadi warna emas. Kalau kita sudah ikut yang berbayar ini, gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman apa namanya bisa mencoba, ya,
belajar dulu di sini, lalu golkan, setelah gol nanti Anda bisa dapat proyek-proyek yang lain, bisa masuk ke situs-situs yang lain, gitu. Nah, nanti kalau diseriusin, ya Anda bisa bikin tim sendiri, ya. Anda rekrut orang, ya, untuk mengerjakan, membantu Anda pekerjaan-pekerjaan ini, gitu. Tapi kalau udah merekrut orang, sumber proyek aslinya jangan di-open, jangan dibuka, ya, jangan dibuka. Anda minta saja hasilnya, nanti hasilnya itu yang Anda upload di dashboard pemberi kerja ini, gitu. Jadi jangan di open seperti ini. Kalau di open, ya Anda nanti ditinggal sama ininya, gitu. Dia akan masuk ke nyari sendiri, gitu. Pas Anda tawarin lagi, dia nggak mau, mendingan gue kerjaan sendiri karena dapatnya lebih gede, gitu ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi nanti Anda bisa coba untuk melakukan hal seperti ini. Nanti Anda kalau bingung, boleh eksekusi ini, harganya cuma 25.000, bisa langsung Anda beli di rumahaja.com, atau yang ini, yang masih bingung ini, Anda bisa baca, harganya hanya 39.000. Nanti Anda bisa ikuti panduan-panduannya untuk mendapatkan penghasilan dari kerja sampingan ini. Kalau ini sifatnya katalog ya, nggak ngebahas, misalnya ketemu situs A, nggak ngebahas gimana caranya daftar di situ, enggak ya, karena ini sifatnya katalog. Ya, sifatnya katalog. Ya, nanti misalnya situs untuk memberikan pekerjaan terkait copywriting, situsnya apa? Situs yang terkait tentang desain grafis, situsnya apa? Nggak diajarin apa namanya terkait apa namanya bagaimana cara mendaftarnya, enggak, ya, karena itu beda lagi e-booknya, gitu ya. Jadi nggak seperti itu, ini hanya katalog. Anda tinggal browsing aja, baca aja di situsnya. Ya, misalnya nanti ada yang tentang freelancer ini ya. Nah, di sini ya, nanti Anda tinggal baca caranya bagaimana kita menjadi melamar menjadi kerja sampingan ini, gitu. Ya, kalau yang ini sifatnya katalog, karena ada beberapa yang beli itu, ada yang WA langsung ke saya, ya, nanyain gimana cara daftarnya. Jadi saya bilang mungkin daftarnya dibaca, gitu. Kita nggak bahas di e-book ini, nggak bahas. Ini hanya semacam katalog, ya, katalog. Nanti kalau mau belajar yang ini di sini, ya, data entry ini, ya, jadi beda ya. Makanya bisa dieksekusi dua-duanya juga, gitu. Seperti itu. Ini cara mudah supaya Anda nanti tidak kesulitan untuk mendapatkan penghasilan. Karena udah dibuktikan ya, kita bisa mendapatkan penghasilan. Nah, cara mudahnya main di proyek.co.id ini, yang nanti Anda bisa mendapatkan apa namanya penghasilan seperti ini. Nah, Anda lihat di sini oleh proyek ya, lalu lihat apakah ini sesuai dengan keterampilan Anda. Kalau sesuai, daftar, nanti Anda bisa dapat penghasilan 3 juta sampai dengan 7 juta untuk proyek ini. Yang ikut bid baru 7 orang. Maksudnya ikut bid ini, nanti Anda bersaing dengan yang lelang harganya ini, gitu ya. Jadi Anda nggak boleh di atas 8 juta, ya. Di bawah 3 juta lebih, apa namanya, nanti lihat tosnya juga ya, atau ketentuan-ketentuannya, gitu. Gitu ya. Biasanya terus Anda nggak boleh melakukan transaksi di luar platform proyek.co.id. Jadi semua ininya nanti melalui sini, ya, melalui akun bersamanya ini, rekening bersamanya di sini. Nanti setelah selesai baru Anda di transfer oleh proyek.co.id. Jadi pemberi kerja tidak langsung ke Anda, gitu ya. Jadi ada alurnya di sini. Dan makanya dilarang untuk mengadakan transaksi. Tapi kalau misalnya sudah Anda terbiasa, terus sudah sering menang ya, biasanya dihubungi terpisah, gitu ya. Ini mah tutup mata aja, gitu ya. Jadi Anda bisa dicari fotografer membuat orang menjadi wanita eksekutif. Gampang ini ya, pakai AI selesai ini ya. Nah, ini ininya 500.000 sampai dengan 1 juta. Yang ikut bid baru 3 orang. Kita baca dulu lebih ininya, lebih lengkapnya. Cari fotografer yang bisa membuat syarat dalam satu foto, orang sudah tahu kalau dia CO eksekutif Oman, dapat memberikan fashion suggestion, dapat memberikan nuansa background. Nah, tinggal nanti Anda hubungi orang ininya, bicara dengan ownernya atau chat ya. Apakah murni foto
grafi langsung atau menggunakan AI. Kalau menggunakan AI, sikat. Ya, Anda bisa dapat 500.000 sampai dengan 1 juta ya, untuk mengerjakan ini. Ya, jadi ini mudah sekali. Ya, banyak nih ya. Tinggal Anda lihat di sini aja di kategorinya ya. Di data entry ya, kali saya di sini favoritnya. Nah, data entry di minggu ini ada 6. Kemarin kan lebih dari 6 ya. Nah, data entry, nah ini sebar kuesioner tadi ya, Anda dapat 1.200.000 sampai dengan 1.450. Yang ikut baru 9 orang. Anda bisa daftar di sini. Kita lihat di sini ya, tapi khusus untuk kuliner. Dan ini data-datanya ini. Ya, nanti Anda bisa dapat 1.200.000 sampai dengan 1.450. Nah, baru ini orang-orangnya nih. Nah, ya, yang daftar. Nah, mudah ya, mudah dikerjakan. Coba aja, nanti Anda bisa mendapatkan banyak gitu. Mendapatkan penghasilan dari sini. Ya, kalau ini sudah langsung Anda, kalau udah ada goal di sini, Anda boleh cari lagi proyek yang ada di dalam sini. Tapi ingat ya, performa Anda itu ditentukan oleh timeline, garis waktu. Kalau sudah disampaikan bahwa waktu ini, waktu pengerjaan itu harus selesai di situ Anda selesai. Karena nanti kalau Anda sudah menang, ternyata molor, dilaporin Anda. Ya, nanti Anda termasuk freelance yang tidak direkomendasikan atau di blacklist nanti. Ya, jadi nanti sesuai dengan timelinenya gitu. Kapan selesai proyek ini, Anda harus perhatikan itu. Nah, kalau itu sudah selesai, lalu berburu ke proyek yang lain. Boleh di situs ini, boleh pindah yang ada di 40 situs di sini. Ya, Anda bisa baca gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang ada di sana gitu. Ini campuran antara Indonesia dengan di luar negeri. Ini banyak kan yang ada di luar gitu ya. Tapi sekarang gampang ya, yang di luar Anda pakai translate aja sudah ngerti apa maksudnya. Kalau Anda menggunakan laptop, Anda tinggal install ininya plugin atau ininya ya, Google Translate di sini nih yang saya tunjukkan di sini nih. Jadi nanti otomatis situs yang dalam bahasa Inggris Anda langsung menjadi bahasa Indonesia dan Anda paham apa maksudnya gitu ya. Jadi sangat mudah sekali gitu ya, nggak seperti zaman dulu. Ya. Silakan saja untuk memudahkan Anda boleh eksekusi panduannya e-book seharga 25.000 isinya 40 website katalog dan yang 39.000 isinya adalah apa saja yang harus dilakukan untuk menjadi freelancer data entry mulai dari nol gitu ya, dan keterampilan apa saja yang perlu diperdalam ya, seperti itu. Jadi mudah sekali bagi teman-teman yang mau mendapatkan penghasilan dari AI dari data entry di internet gitu ya. Nah, itu silakan dilakukan. Kalau sudah nanti Anda bisa merasakan hasilnya gitu. Jadi jangan dilihat besar kecilnya, tapi Anda lihat dulu kemampuan Anda bisa nggak menyelesaikan proyek itu. Kalau bisa ambil aja, gitu ya. Kalau bisa ambil saja. Seperti itu materi saya malam ini. Kita akan berjumpa kembali di informasi yang akan disampaikan oleh admin, webinar-webinar lain dengan tema-tema yang lain yang akan disampaikan oleh admin di grup ataupun di saluran komunitas. Saya izin pamit undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin off ya.